Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita telah diberikan Roh yang kudus, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya Roh Kudus bisa menuntun dan memimpin kita kepada jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tetapi saudara, dalam perjalanan hidup kita, walaupun Roh Kudus telah mendiami di dalam hidup kita, ada kemungkinan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa dunia diciptakan dengan pilihan-pilihan moral, dan manusia diciptakan juga sebagai manusia moral, di mana manusia diperhadapkan dengan pilihan-pilihan moral untuk memilih, untuk terus melakukan hal yang baik, atau memilih untuk melakukan hal yang tidak baik. Itulah saudara-saudara dikasihi Tuhan, selagi kita masih hidup dalam dunia ini, kita masih memiliki pilihan-pilihan untuk mendukakan Roh Kudus, atau terus membiarkan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus di dalam situasi apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kemungkinan kita berbuat dosa walaupun kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena salah satu faktor tadi adalah faktor kita berada dalam pilihan-pilihan moral. Ada kehendak yang bisa kita pilih untuk tetap membiarkan Roh Kudus berdiam, menguasai, memimpin semua akal budi dan tindakan kita dari hari ini sampai pada hari-hari yang ada di depan, atau tidak. Tetapi saudara, ada perbedaannya antara orang-orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus dan orang-orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia punya kecenderungan kecil untuk terus jatuh di dalam dosa. Karena dia punya pilihan untuk datang dipenuhi terus-menerus oleh Roh Kudus, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Karena pada dasarnya di dalam hatinya telah ada Roh Kudus, dan dia bertanggung jawab untuk menjaga, untuk Roh Kudus memenuhi seluruh hidupnya. Sehingga Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk memilih yang terbaik. Apakah memilih kehendak Tuhan atau memilih kehendak iblis. Karena itu saudara, walaupun ada kemungkinan jatuh dalam dosa setelah seorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia masih memiliki satu kekuatan, yaitu Roh Kudus, yang bisa menuntun dia untuk menolak tawaran-tawaran iblis untuk dia berbuat dosa. Ada satu ketahanan ilahi yang kita miliki, yaitu Roh Kudus, untuk mengkantar pilihan kita untuk tidak bergaul dan dipenuhi oleh dosa. Tetapi bagi orang-orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kemungkinan besar jatuh ke dalam dosa itu sering terjadi, bahkan dikuasai oleh dosa dan meninggalkan Tuhan, karena tidak ada Roh Kudus di dalam diri orang tersebut. Dia akan memiliki satu waktu yang panjang untuk bisa mengalahkan keinginan daging dengan kekuatan sendiri, dan itu tidak akan mungkin terjadi untuk memilih
sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu dilakukan dengan kekuatan diri sendiri. Bagi mereka yang telah percaya pada Tuhan Yesus dan Roh Kudus telah tinggal dalam dirinya, sebagai seorang yang telah lahir baru, dia memiliki satu kemampuan untuk bisa menolak dosa, tergantung daripada disiplin rohani daripada orang yang baru bertumbuh, orang yang baru mengenal Yesus Kristus. Apakah dia memiliki satu kedisiplinan untuk terus menerus dan rasa haus dan lapar akan kebenaran dan terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu akan menentukan dia untuk bisa melawan serangan dosa yang datang kepada pikiran dan tindakan dia. Karena itu orang yang baru percaya pada Tuhan Yesus, dia harus mengalami, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hidupnya. Dan itu merupakan satu pengalaman setelah dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah disucikan oleh darah Tuhan Yesus terhadap dosa-dosanya. Tetapi dia masih memiliki waktu untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Maka dia perlu ada satu kekuatan ilahi, yaitu kekuatan daripada Roh Kudus, untuk bisa dia dipimpin dan dipenuhi terus-menerus sampai dia menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dalam hal ini, serupa dengan Yesus Kristus itu adalah memiliki kemurnian hati, itu hati yang dimurnikan oleh darah Yesus Kristus dan hati yang telah dimurnikan oleh karya daripada Roh Kudus, sehingga dia memiliki hati yang penuh dengan kasih dan melahirkan buah-buah Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal dalam hatinya, maka hatinya akan melahirkan buah-buah Roh Kudus dan kepenuhan kasih Kristus yang ada dalam hati orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga buah-buah Roh Kudus, apakah itu kelemah lembutan, sukacita, penguasaan diri, itu dilahirkan oleh karena kasih yang penuh di dalam hati orang tersebut. Sehingga dia memiliki kasih itu, maka dia bersukacita. Ada kelemah lembutan yang dia lahirkan di dalam buah-buah Roh Kudus dalam hatinya. Karena itu saudara-saudara, kita harus bertumbuh serupa dengan Kristus. Dia memiliki kasih yang sempurna di dalam hati kita. Karena hati itu kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kasih Kristus menguasai hati kita. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita yang melahirkan buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus inilah yang memiliki kemungkinan kecil untuk jatuh di dalam dosa. Dia bisa jatuh dalam dosa, tetapi ada Roh Kudus yang bisa memimpin dia, menolong dia untuk tidak berbuat dosa. Karena itu saudara, penting sekali untuk membiarkan diri saudara dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.